Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqamah Bedano, mahasiswi semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai teknik analisis data studi kasus. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada materinya. Baik, kita langsung saja masuk pada materinya, yaitu memahami kedalaman studi kasus dan esensi analisis data. Studi kasus sebagai sebuah pendekatan penelitian yang mendalam, menawarkan lensa yang unik untuk memahami kompleksitas fenomena dalam konteks alaminya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang seringkali berfokus pada generalisasi melalui sampel besar. Studi kasus menyelidiki secara intensif satu entitas tunggal atau sejumlah kecil kasus yang paling terkait. Entitas ini dapat berupa individu, kelompok, organisasi, program, peristiwa, atau bahkan interaksi sosial yang spesifik. Kekuatan utama studi kasus terletak pada kemampuannya untuk mengungkap detail yang kaya dan mendalam, memberikan pemahaman holistik tentang dinamika dan proses yang terjadi dalam kasus tersebut. Dalam konteks studi kasus, analisis data memegang peranan krusial dalam penerjemahkan data meta yang berkumpul menjadi wawasan yang bermakna dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Proses analisis ini tidak sekedar merangkum informasi, tetapi juga melibatkan interpretasi, identifikasi pola, penarikan kesimpulan, dan pengembangan pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus yang sedang diteliti. Kualitas analisis data secara langsung mempengaruhi validitas dan reliabilitas temuan studi kasus. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang berbagai teknik analisis data studi kasus menjadi esensial bagi para peneliti. Yang kedua, spektrum teknik analisis data studi kasus, dari kualitatif hingga kuantitatif. Analisis data dalam studi kasus bersifat multidimensial dan seringkali melibatkan kombinasi berbagai teknik, baik terkumpul dan tujuan penelitian. Teknik analisis kualitatif bertujuan untuk memahami makna, perspektif, dan pengalaman yang diekspresikan dalam data non-numerik, seperti transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen, dan artefak visual. Sebaliknya, teknik analisis kuantitatif melibatkan pengolahan dan interpretasi data numerik, seperti hasil survei, data statistik, atau metrik kinerja. Yang ketiga, yaitu analisis konten atau mengurangi makna tersembunyi dalam teks dan media. Analisis konten adalah teknik sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, bias, atau makna spesifik dalam berbagai bentuk komunikasi. Proses ini melibatkan pengkodean data menjadi unit-unit yang lebih kecil berdasarkan kategori yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kode-kode ini kemudian dikelompokkan menjadi tema yang lebih luas dan hubungan antar tema dianalisis untuk menghasilkan interpretasi yang mendalam. Analisis konten sangat berguna dalam menganalisis transkrip wawancara, dokumen kebijakan, artikel berita, konten media sosial, dan materi visual yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Yang keempat, analisis naratif.
atau untuk memahami alur cerita dan konstruksi makna. Analisis naratif berfokus pada cerita atau narasi yang disampaikan oleh partisipan atau terdapat dalam berbagai bentuk data tekstual. Teknik ini bertujuan untuk memahami bagaimana individu atau kelompok membangun makna melalui cerita mereka. Bagaimana mereka mengorganisir pengalaman mereka dalam bentuk narasi, dan bagaimana narasi tersebut mempengaruhi pemahaman kita tentang kasus tersebut. Analisis naratif melibatkan pemeriksaan struktur narasi atau alur, karakter, latar, konflik, resolusi, isi narasi yang di dalamnya terdapat tema, motif, perspektif, dan konteks narasi yang di dalamnya terdapat sosial, budaya, dan historis. Yang kelima yaitu analisis tematik, yang artinya mengidentifikasi pola makna yang dominan. Analisis tematik adalah metode yang fleksibel dan banyak digunakan untuk mengidentifikasi, mengorganisir, dan mendekspresikan pola makna atau tema dalam data kualitatif. Proses ini melibatkan familiarisasi dengan data, pembuatan kode awal, pencarian tema potensial, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta penyusunan laporan temuan. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu sentral, perspektif yang berulang, dan makna yang mendasari data yang terkumpul. Yang keenam, regulasi data atau memperkuat validitas dan kredibilitas temuan. Triangulasi data adalah strategi penting untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan studi kasus. Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai sumber daya, metode pengumpulan data, analisis, atau perspektif teoritis untuk memvalidasi dan memperkaya pemahaman tentang kasus tersebut. Dengan membandingkan dan mengkontraskan informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat mengurangi bias dan memastikan bahwa temuan didukung oleh bukti yang kuat. Yang ketujuh, analisis data kuantitatif dalam studi kasus atau melengkapi pemahaman kualitatif. Meskipun studi kasus seringkali didominasi oleh data kualitatif, namun kuantitatif dapat memainkan peran penting dalam memberikan konteks, mengukur frekuensi atau entitas fenomena, dan mengidentifikasi hubungan statistik yang relevan dengan kasus tersebut. Teknik analisis statistik deskriptif dan inferensial dapat digunakan untuk menganalisis data numerik yang berkumpul melalui survei, kuesioner, atau catatan statistik. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif melalui metode campuran dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang kasus yang diteliti. Yang kedelapan yaitu analisis perbandingan konstan atau mengembangkan teori-teori dari data. Analisis perbandingan konstan adalah metode analisis data kualitatif dan yang iteratif dan indukatif yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori subjektif yang crowded dalam data. Proses ini melibatkan perbandingan terus-menerus antara unit data yang baru dengan unit data sebelumnya dan kategori yang sedang berkembang. Melalui proses perbandingan ini, kategori-kategori yang lebih abstrak dan hubungan antar kategori mulai muncul
yang ada akhirnya dapat mengarah pada formulasi teori yang menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Yang ke-9 yaitu langkah-langkah kritis dalam proses analisis data studi kasus. Proses analisis data studi kasus melibatkan beberapa langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis dan cermat. Langkah-langkah ini meliputi organisasi data yang efisien, transkripsi data terbatin atau jika relevan, membaca dan memahami data secara mendalam, pembuatan kode awal, pengembangan kategori dan tema, analisis pola dan hubungan, interpretasi temuan, dan penyusunan laporan penelitian yang komprehensif. Yang ke-10 yaitu perangkat lunak dalam analisis data kualitatif. Perangkat lunak analisis data kualitatif atau QDAS seperti NVivo atau Atalasti dan Makida dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mengelola, mengkode, dan menganalisis data kualitatif dalam studi kasus. Perangkat lunak ini menawarkan berbagai fitur yang memudahkan peneliti dalam mengorganisir data, membuat dan mengelola kode, mencari pola dan tema, serta memvisualisasikan temuan. Namun penting untuk diingat bahwa perangkat lunak hanyalah alat bantu dan kemampuan analitis peneliti tetap menjadi faktor kunci dalam menghasilkan interpretasi yang bermakna. Yang ke-11 yaitu menjaga rigor dan kreditabilitas dalam analisis data studi kasus. Rigor dan kreditabilitas adalah aspek penting dalam penelitian studi kasus, termasuk dalam proses analisis data. Peneliti perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa temuan mereka dapat dipercaya dan valid. Beberapa strategi untuk meningkatkan rigor dan kreditabilitas meliputi regulasi data, pengecekan anggota atau member checking, deskripsi yang kaya dan tebal atau check description, audit trail atau dokumentasi lengkap proses penelitian, dan diskusi sejawat. Yang ke-12 yaitu refleksivitas dalam analisis data, yang dimana menyikapi bias dan asumsi. Refleksivitas adalah proses di mana peneliti secara kritis memeriksa asumsi, bias, dan pengaruh mereka sendiri terhadap proses penelitian dan interpretasi data. Dalam analisis data studi kasus, penting bagi peneliti untuk menyadari bagaimana perspektif dan pengalaman pribadi mereka dapat mempengaruhi cara mereka mengkode, mengkategorikan, dan menginterpretasikan data. Melalui refleksi yang jujur dan berkelanjutan, peneliti dapat meminimalkan potensi bias dan meningkatkan objektivitas temuan mereka. Yang ke-13 yaitu penyajian temuan analisis data studi kasus. Penyajian temuan analisis data studi kasus harus dilakukan secara jelas, sistematis, dan menarik. Peneliti perlu mengorganisir temuan mereka berdasarkan tema atau kategori yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Penggunaan kutipan langsung dari data kualitatif dapat membantu untuk mengilustrasikan dan mendukung interpretasi peneliti. Selain itu, penggunaan tabel, grafik, atau diagram dapat membantu dalam menyajikan data kualitatif dan memvisualisasikan hubungan antar variabel. Jadi di sini dapat disimpulkan mengintegrasikan teknik untuk pemahaman yang mendalam. Analisis data studi kasus adalah proses yang kompleks dan menantang,
tetapi juga sangat bermanfaat dalam menghasilkan pengalaman yang mendalam, fenomena yang kompleks dalam konteksnya dengan memahami dan menerapkan berbagai teknik analisis data, baik kualitatif maupun kuantitatif. Peneliti dapat mengungkap pola, tema, dan makna yang tersembunyi dalam data mereka. Kombinasi teknik analisis yang tepat bersama dengan rigor metodologis dan refleksi diri yang kritis akan menghasilkan temuan studi kasus yang valid, kredibel, dan berkontribusi signifikan terhadap pengetahuan dalam bidang yang relevan. Ingatlah bahwa tujuan utama analisis data studi kasus adalah untuk menceritakan kisah kasus secara komprehensif dan memberikan wawasan yang berharga bagi para pembaca. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.